Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Puasanya lancar semua? Apa ada yang tidak puasa? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, alangkah lebih baik kita baca doa bersama terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Persiapan berdoa mulai. Rabbana bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, sebelum dimulai pembelajarannya, akan ibu periksa dulu ya kehadiran kalian. Nazilatun Nikmah. Saya, Bu. Leli Yonika Dori. Hadir, Bu. Sia Rahmawati. Mbak Pia kemana ya? Masih belum join, Bu. Oh iya, mungkin kendala sinyal ya. Iya. Baik, karena ibu sudah mengabsen kehadiran kalian semua, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa pada siang hari ini? Tahu, Bu. Apa? Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Berarti Mbak Nazila belajar ya tadi malam? Iya, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab tentang meyakini kitab-kitab Allah, yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah, dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kita terdahulu dengan benar, serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, dapat membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar, serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Next. Ada yang tahu apa itu iman kepada kitab Allah? Oke. Iman kepada Allah yaitu secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk, al-izzi'an. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Next. Selanjutnya yaitu nama kitab-kitab Allah. Ada yang tahu di sini nama-nama kitab Allah itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Gimana, Bu? Nama-nama kitab Allah. Nggak ada yang tahu ya? Atau lupa mungkin? Sedikit lupa, Bu. Sedikit lupa. Ya. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa. Yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun, kitab Zabur
terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa menurut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Lalu yang terakhir yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang selanjutnya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Di sini pasti semuanya cinta Al-Quran ya? Ya apa enggak? Iya, Bu. Kalian selalu membaca Al-Quran apa tidak? Baca, Bu. Alhamdulillah. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Nah, setelah mampu membaca dengan baik, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Lalu setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya. Menadaburinya itu maksudnya merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Hubungan yang harmonis ini dibangun atas dasar kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati. Jadi, meskipun kitab sucinya berbeda-beda, antara agama Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki hubungan sejarah yang sama, yakni nabi-nabi yang sama dengan kitab-kitab suci yang sama. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia, dan ketakwaan ini dapat dibaca pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-4 sebagai berikut. Kita baca sama-sama ya, bareng-bareng ya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Yang artinya, Ibu akan bacakan ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Next. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan barusan, apakah ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, bisa ditanyakan. Sudah mengerti, Bu. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok, yang mana satu kelompoknya berisi dari 2 orang. Silahkan ketua kelas membagi kelompoknya ya. Iya, Bu. Di grup WA. Apakah sudah dibagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tugasnya yaitu diskusikan secara berkelompok bagaimana hubungan antar umat beragama di lingkungan sekitar kalian. Berikan komentar terhadap hubungan tersebut. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kalau sudah, Ya. kelompok silahkan mempresentasikan langsung lewat Google Meeting. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kelompok berapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, baik.
Silahkan, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan. Di kelompok saya punya negara yang beda agama, yaitu agama Kristen. Akan tetapi tidak pernah berdebat karena saling menghargai perbedaan dan menerapkan sikap yang toleransi, saling tolong menolong dan bergotong royong. Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saat berangkat melaju di sebuah TPQ, berpapasan atau bertemu dengan teman yang beda agama, lalu saling bertegur sapa tanpa memandang bahwa kita beda agama. Karena kita juga berada di negara yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalian paham betul ya bagaimana hubungan antar beragama di lingkungan sekitar kalian. Jadi kita tidak bisa membedakan antara agama Kristen, Hindu, Buddha, karena kita juga hidup di negara yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk kelompok yang sudah mempresentasikan, akan Ibu kasih nilai plus ya. Ya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Lalu selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kalian nyanyian yang mana nantinya dengan nyanyian ini kalian bisa menghafalkan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Ibu juga bisa menjadikan kalian lebih semangat belajar. Ya, Bu. Oke, Ibu akan beri contoh terlebih dahulu ya, nanti kalian berikan. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita coba bersama-sama ya. Iya, Bu. Ya, Bu. 1, 2, 3. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk Bu, suaranya mantul, Bu. Kenapa? Suaranya mantul. Mantul. Oke. Ya udah Ibu dulu dah ya, biar katanya suaranya nggak memantul kan ya. Nanti kalian setelah Ibu dah. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Bersama, Bu. Ya. Silakan. 1, 2, 3. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi, disampaikan kepada Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Semoga dengan kalian menyanyikan lagu ini, kalian dapat mengingat ya kitab apa saja yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Oke? Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab Allah itu artinya kita meyakini bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada para nabinya itu benar adanya. Yang pertama yaitu Zabur ke Nabi Daud, Taurat ke Nabi siapa Taurat? Udah lupa? Apa masih ingat? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau Injil kepada Nabi Al-Quran ke Nabi Oke. Pada pertemuan kali ini mungkin cukup ini yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa Ibu akan memberi kalian tugas di rumahnya, yaitu PR yang nantinya dikerjakan juga secara berkelompok. Untuk kelompoknya itu dibagi rumahnya yang berdekatan, begitu ya. Tugasnya yaitu
membuat infografis timeline. Ada yang tahu infografis timeline itu apa? Nggak tahu, gimana tahu? Dijelaskan. Infografis timeline itu artinya seperti kalian mencari tahu terlebih dahulu, kitab-kitab Allah kan ada empat. Nanti itu diturunkan kepada nabi siapa, turunnya di mana, terus turun pada tahun berapa, seperti itu. Bisa menggunakan mungkin dibuat tabel atau peta konsep gitu ya. Paham? Ya, Bu. Paham. Nanti itu dikumpulkan di kalau sudah selesai kan dibuat semenarik dan seindah mungkin dan sekreatif mungkin. Nanti itu diupload di sosial media. Dan jangan lupa setelah membuat karya tersebut, kalian mempresentasikannya melalui video. Nanti videonya diupload di YouTube, ya. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita akan belajar tentang menjadi generasi yang toleran, yaitu dengan sikap amanah dan jujur. Ibu lupa ya, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua-ketuanya dipimpin. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.